Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Jadi, rasio keuangan terdiri dari beberapa. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya rasio keuangan, cara perbandingannya, kemudian jenis-jenis dari rasio keuangan. Di sini jenisnya ada 4, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau leverage, kemudian rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Kemudian kita akan bahas satu persatu nantinya. Di sini rasio keuangan itu terdiri dari beberapa laporan keuangan seperti laporan neraca dan laba rugi. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau periode tertentu. Jadi baik dia satu semester atau triwulan atau per tahun ataukah per bulan. Kemudian laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi, laporan laba rugi ini menunjukkan bahwasanya apakah perusahaan tersebut kegiatannya menguntungkan atau merugikan pada periode tertentu tersebut. Kemudian, pentingnya rasio keuangan tersebut itu dibutuhkan oleh perusahaan berupa misalnya seperti manajemennya, pemiliknya, investornya, krediturnya, dan pemerintah sendiri. Misalnya seperti OJK dan yang lain-lain. Selanjutnya ini adalah contoh neraca dan ini adalah contoh laporan laba rugi. Jadi perbandingannya bagaimana? Jadi ada 2 cara perbandingannya untuk menilai rasio-rasio yang telah diperoleh. Yang pertama adalah membandingkan rasio sekarang dengan rasio tahun lalu pada perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua adalah membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio kelompok perusahaan yang sejenis atau rasio industri, misalnya sesama perbankan atau sesama perusahaan konsumer lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio. Di sini jenis-jenis rasio itu dikelompokkan menjadi yang pertama menurut sumber dari mana rasio itu dibuat, yaitu yang pertama misalnya dari neraca, laporan laba rugi, dan antar laporan. Yang kedua adalah menurut dari tujuan penggunaan rasio. Jadi misalnya seperti rasio likuiditas, leverage, atau solvabilitas, aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo atau hutang jangka pendeknya. Jadi, bagaimana kita melihat rasio likuiditas tersebut suatu perusahaan, dan itu dalam mengukurnya ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan current ratio. Current ratio yaitu rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Jadi formulanya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Di sini contohnya aktiva lancarnya 140 juta, hutang lancarnya 60 juta, sama dengan 2,3. Selanjutnya adalah quick ratio. Adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar perusahaan. Jadi formulasinya begini, aktiva lancar dikurang persediaan 140 juta dikurang 60 juta persediaan dibagi 60 juta dari hutang lancar atau hutang jangka pendek sama dengan 1,3. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio adalah rasio membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Jadi formulasinya adalah cash ratio sama dengan kas tambah efek. Jadi efek itu adalah aktiva yang lancar yang akan bisa diuangkan per hutang lancar. Jadi di sini kasnya adalah 10 juta tambah 30 juta per 60 juta sama dengan 0,67. Kemudian selanjutnya adalah rasio
leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Cara menilai rasio leverage tersebut adalah yang pertama yaitu dengan total debt to total asset ratio, yaitu rasio antara total hutang dengan total aktiva. Jadi formulanya itu adalah hutangnya berapa, total aktivanya berapa dikali 100%. Jadi ini contohnya 200 juta dibagi total aktivanya 400 juta dikali 100% sama dengan 50%. Jadi formulasi dari total hutangnya itu 50% dari aktivanya. Selanjutnya adalah debt to equity ratio. Jadi rasio antara hutang dengan modal sendiri. Jadi ini melihat bagaimana rasio dari si perusahaannya itu dengan debt to equity ratio sama dengan total hutang plus modal kali 100%. Contohnya misalnya total hutangnya 200 juta, modalnya 200 juta kali 100% berarti 100%. Jadi rasionya itu 200%, 100%. Kemudian rasio leverage dinilai dari time interest earned ratio. Jadi adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Jadi coverage ratio itu sama dengan EBIT, earning before interest and tax, per beban bunga. Jadi contohnya adalah 51 juta, beban bunganya adalah 14 juta sama dengan 3,6 kali. Kemudian adalah fixed charge coverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen, saham preference, bunga, angsuran, pinjaman, dan sewa. Jadi formulanya adalah fixed charge ratio, coverage ratio sama dengan EBIT plus bunga plus angsuran list plus per bunga plus angsuran listnya berapa. Jadi ini contohnya. Kan? Selanjutnya, jadi bisa dilihat dari debt service ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi service ratio sama dengan earning before interest dan tax per bunga plus sewa plus angsuran pokok per 1 min tarif pajak. Jadi contohnya ini. Jadi pendapatannya sebelum pajak itu 51 juta, bunganya 11 juta, sewanya 5,6 juta, 5.600.000, kemudian angsuran pinjamannya 8,4 per 1 kurang 0,4 sama dengan 1,5. Kemudian adalah yang ketiga, rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Jadi rasio aktivitas ini pada umumnya diukur dari perputaran masing-masing elemen aktiva. Jadi bagaimana sih cara menilainya itu? Jadi dia bisa mengukur yang pertama perputaran persediaan atau dikenal dengan inventory turnover, adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan. Jadi formula yang digunakan adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Jadi rata-rata persediaan itu diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2. Jadi contohnya ini, perputaran persediaan adalah 511.000 per rata-rata persediaannya 65.500. Kemudian 8 kali. Kemudian adalah yang kedua adalah perputaran persediaan dengan menggunakan average day inventory, jadi persediaan rata-rata per hari, untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum menjual atau masuk proses produksi. Jadi ini contohnya yaitu sama dengan rata-rata persediaan kali 360 per harga pokok penjualan. Jadi dilihat dari rata-rata harinya, berapa lama di gudangnya tersebut. Jadi misalnya rata-rata persediaannya adalah yang tadi 65.500.000 kali 360 per
Harga pokok penjualannya ada 511 juta, sama dengan persediaannya untuk 46 hari. Selanjutnya adalah perputaran piutang receivable turnover. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam pengelolaan piutang. Jadi formulanya yaitu perputaran hutang sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Rata-rata piutang diperoleh dengan menjumlahkan piutang awal tahun dan akhir tahun dibagi 2. Jadi contohnya adalah perputaran piutangnya itu 600 juta dibagi 45 juta sama dengan 13,3 kali. Kemudian adalah dengan melihat perputaran piutang per periode. Jadi untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable collection period digunakan dengan formula adalah rata-rata piutang kali 360 per penjualan kredit. Jadi contohnya adalah 45 juta kali 360 hari per 600 juta. Kemudian adalah rasio aktivitas dengan perputaran aktiva tetap. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Jadi berapa dia perputaran aktiva tetap tadi itu untuk menghasilkannya. Misalnya di sini formulasinya adalah penjualan per aktiva tetapnya. Jadi contohnya adalah 600 juta per 360 juta. Penjualannya 600 juta, tapi aktiva tetapnya 360 juta. Jadi 1,67 kali. Kemudian adalah menggunakan perputaran aktiva dengan formulasi penjualan per total aktiva 600 juta per 400 juta sama dengan 1,5 kali. Kemudian adalah kita ke rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Jadi rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Jadi rasio-rasio ini diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertama profit margin. Profit margin itu bisa dengan menggunakan gross profit margin, net profit margin. Kemudian ROA atau return on asset, ROE return on equity, dan ROI return on investment, dan earning per share atau EPS. Jadi yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Jadi formulasi yang digunakan adalah laba kotor per penjualan kali 100%. Contohnya adalah gross profit marginnya adalah laba kotornya 89 juta, penjualannya 600 juta. Kali 100 juta berarti keuntungan rasionya tadi itu rasio keuntungannya 14%, 14,83%. Kemudian adalah profit margin dengan formulanya yaitu EBIT atau earning before interest and tax per penjualan kali 100%. Jadi ini contohnya 51 juta per 600 juta kali 100% sama dengan 8,5% keuntungannya. Kemudian NPM atau net profit margin, formula yang digunakan adalah EBT atau earning before tax per penjualan kali 100%. Jadi 40 juta per 600 juta kali 100% sama dengan 6,67%. Kemudian adalah ROA. Formula yang digunakan adalah ROA sama dengan EBIT per total aktiva kali 100%.
Jadi earning before interest and tax-nya ada 51 juta, total aktivanya 400 juta kali 100% sama dengan 12,7%. Kemudian adalah return on equity, yaitu menggunakan earning after tax per modal sendiri kali 100. Jadi berapa earning after tax-nya? 24 juta atau pendapatan setelah pajak, keuntungan setelah pajaknya berapa? Per modal sendirinya kali 100%. Selanjutnya adalah ROI. Formulanya ROI sama dengan EAT per investasi kali 100%. Kemudian ada IPS di sini, formulanya adalah earning after tax per jumlah saham yang beredar. Jadi misalnya earningnya itu adalah 24 juta per 20.000 saham yang beredar sama dengan 1.200. Jadi ini adalah rasio-rasio keuangan dari rasio likuiditas. Caranya, jadi bisa kita interpretasikan bahwasanya dari current ratio, perhitungan current ratio ini yaitu setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 2,3 aktiva lancar. Jadi kan current ratio ini melihat bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang lancarnya. Jadi setiap hutang lancar 1 rupiah dijamin dengan 2,3 rupiah aktiva tetapnya. Kemudian quick ratio. Quick ratio ini setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 1 rupiah quick assetnya. Jadi selanjutnya tadi adalah cash ratio. Jadi cash ratio ini setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 0,7 kas dan efek. Jadi bisa dipastikan perusahaan tersebut bisa mengcover atau bisa menghandle likuiditas kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Sekian, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.